waktu ramai-ramai di MK itu kan banyak yang teriak, Pak Prabowo, saya siap mati demi Bapak. Iya. Beliau jawab, jangan siap mati demi saya, siap hidup demi negara Indonesia. Sampai makan pun beliau perhatian kepada anak buahnya. Makan. Kan itu kan hal kecil tapi menurut saya mendasar ya. Beliau sebetulnya sih terpojokan ya, menjadi korban sebetulnya. Kan kalau 98 beliau di peristiwa tersebut ada, ya beliau kan dari 98 ke 2018 kan tidak di pemerintah, Iya. di oposisi, kenapa nggak ditangkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Kali ini Jabar Express ID berada di kediaman Pak Muhammad Irawan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, kan Bapak sekarang udah ini nih, udah pensiun dari Polri. Kesibukan Bapak hari ini apa sih Pak? Terima kasih, Jabar Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi Sampurasun. Langsung saya jawab ya. Iya. Ya, kalau sekarang sih saya kan sudah berada di Partai Gerindra ya. Iya. Kebetulan saya juga ditunjuk, dipercaya oleh Ketua Umum sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Nah, tentunya banyak kegiatan yang saya lakukan sekarang. Selain memang kemarin kita bergerak ke wilayah Jawa Barat, juga kemarin saya ke Jawa Tengah untuk apa? Untuk konsolidasi partai. Ya tentunya cukup full besok ya ke Lembang sama beliau, langsung ke Semarang. Ya, Semarang, Pemalang, terus konsolidasi juga di daerah Tegal sekitarnya. Jadi alhamdulillah ya cukup padat tapi berkah terus. Yang penting bisa manfaat hidup saya untuk sesama atau rakyat Indonesia. Ya. Iya betul Pak. Ngomong-ngomong ini Pak, dari Muhammad Irawan menjadi Iwan Bule. itu gimana sih Pak cerita? Nama saya di akte kelahiran Muhammad Irawan. Iya. Nama kecil saya Iwan. Oh. Tapi karena saya mungkin putih sendiri waktu kecil, ya ada yang putih tapi saya bule lah gitu. Kenapa bule? Kakek saya memang dari Jerman. Gitu. Banyak yang tidak tahu tapi saya Indonesia asli, NKRI asli. NKRI asli ya Pak. Turunannya kakek nikah sama nenek. Artinya dapat ibu saya tinggal 50%. Iya. Ibu saya nikah sama orang Kuningan dapat saya 20%. Iya. Tapi memang penampilannya ya bule lah. Jadi dari kecil dari TK ya nggak bisa ngelak juga ya. Iya. Sampai akhirnya sampai sekarang. Iya Pak. Saya pikir nama itu anugerah yang buat saya. Nama anugerah Pak. Nah, Pak kan saya tuh baru pertama kali ini kesini Pak. Kalau wawancara dulu pernah. Iya. Nah, saya baru pertama langsung disuruh makan Pak. Seperhatian begitukah Bapak ke kami gitu? Oh. Jadi saya senang kalau membuat orang bahagia. Iya. Ya tadi mohon maaf agak telat karena saya juga banyak harusnya komunikasi tadi. Makanya saya persilahkan dan memang kalau ke rumah ini harus makan. Oh gitu Pak. Siapkan harus makan tuh dia kan sudah siapkan karena teman-teman kan tamu. Iya. Teman-teman juga mau silaturahmi ke rumah saya itu luar biasa gitu. Jadi sudah sewajarnya saya selaku tuan rumah yang baik harus mempersiapkannya. Jadi itu memang pola kekeluargaan saya dengan siapapun juga ya. Oh gitu. Waktu di Polri juga sama gitu Pak? Sama ya. Ke siapapun gitu Pak? Ya bahkan waktu saya Kapolda pasti tiap malam rumah saya disiapin makan untuk para pejabat utama. Pejabat utama itu para direktur. Apalagi waktu saya di NTB kan cukup sepi lah, kegiatan cukup sedikit. Jadi tiap malam saya siapkan. Para pejabat utama Polda NTB kalau mau makan datang. Silakan gitu. Ngobrol. Ya, senang aja situasi jadi hangat. Keluargaan, bekerja pun karena nyaman jadi lancar semua kan gitu. Iya betul. Ini Pak, saya melihat dari TV gitu kan, kayaknya Pak Iwan tuh
kayak tegas gitu kan. Nah pas datang ke sini tuh saya tuh agak minder juga sih Pak, agak minder Jangan. juga karena kan dan Bapak juga kan nggak pandang bulu gitu kan. Di satu sisi Bapak udah bintang 3 jenderal. Nah. Nah, saya belum punya ada bintang Pak. Tapi Tapi bulan kan punya lebih. oh iya, tapi Bapak berkenan gitu untuk Ah, menerima tampung ya. seperti kita-kita ini gitu Pak yang udah eh dari PSSI Pak Hmm. ke politik. Ya. Kenapa tuh? Pertama dari dulu kenapa Bapak berkenan ya sama aja lah kita ini kan manusia. Pangkat jabatan bintang itu hanya titipan aja. Iya iya Kan Pak. saya pikir sama kan. Jadi saya perlakukan semua orang sama termasuk siapapun juga. Hmm, Ya, makanya saya welcome ke semuanya gitu ya. Jangan bener sama juga kita manusia. iya iya Pak. Sama aja tuang sangu ya. Tulang sana. Jadi apa tadi beralih dari PSSI ke politik. Iya Pak. Itu kan pilihan hidup saya, jalan hidup saya. Hmm, Setelah PSSI saya tidak mencalonkan lagi, maka saya memikirkan apa langkah saya untuk bisa berguna bagi negara, untuk bisa bagi rakyat gitu. Tentunya kan bermanfaat lah. Kalau kemarin di polisi kan ada manfaat saya membela Kamtibmas, menegakkan hukum dan sebagainya. Kan itu bermanfaat untuk iya betul Pak. di PSSI juga sama, bermanfaat untuk kemajuan sepak bola. Hmm, Nah, sekarang kan saya harus punya kegiatan. iya. Kebetulan memang sudah cukup lama saya menaruh simpati ke Partai Gerindra ya. Artinya semua partai baik, Iya. tapi ada hal khusus yang saya lihat, termasuk sosok seorang ketua umumnya yang luar biasa ya. Ya, yang lain baik juga. Iya. Artinya kan saya harus melihat juga sesuai dengan hati saya dan apa yang dipunya kelebihan oleh masing-masing ketua umumnya kan dengan partai tersebut. Itu kira-kira kenapa saya ingin memberikan yang terbaik yang saya punya, artinya kemampuan saya, kesehatan saya, jaringan saya untuk kepentingan rakyat. Kebetulan ada di Partai Gerindra saya berjuang. Iya, Gitu. Itu ya. Kalau menurut Bapak melihat sosok Ketua Umum Pak Prabowo itu seperti apa sih Pak? Saya cukup lama mengenal beliau dari mulai Danjen Kopassus saya tahu ya. Tahun berapa tuh Pak? Bas 2004. enggak 90 sekian ya. Oh 90 ya? Ya, tahu, tapi tidak kenal dekat, tapi tahu bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau berkomunikasi dan sebagainya. Memang tegas dan disiplin. Memang kalau pasukan khusus harus begitu. Enggak pasukan khusus pun polisi harus disiplin, Iya. harus tegas apalagi pasukan khusus. Kalau enggak bisa, kalau enggak disiplin, enggak tegas ya bisa enggak maksimal pasukan itu ya. Itu saya melihat kekonsistenan beliau ya, selaku warga Indonesia, selaku pejabat, selaku negarawan, selaku ketua partai. Saya melihat waktu 2019 beliau mencalonkan presiden kan kalah sama Pak Jokowi. Saya respect sekali beliau bergabung dengan pemerintahan. Pemerintahan ya. masuk. Pemerintahan, padahal saya tahu beliau kan kalah cukup menyakitkan pasti ya. Tapi beliau hilangkan ego itu untuk kepentingan rakyat. Karena kita tahu waktu itu kan terbagi dua tuh, terbelah antara kubu Pak Jokowi dengan Prabowo. Betul betul Pak. Itu apa yang akan terjadi kalau beliau tidak mengalah atau tidak legowo dirinya untuk gabung dengan pemerintah? Pasti terjadi dua blok kan. Iya betul. Sekarang aja kemarin meskipun udah gabung, tetap aja ada teriak-teriaknya. Betul betul. Apalagi dibilang pengkhianat, bukan pengkhianat saya bilang. Itulah seorang sosok negarawan untuk bergabung dengan pemerintah karena supaya tidak pecah. Kalau pecah itu kan apa jadinya buat negara, buat rakyat. Sekarang aja Sudan gara-gara 2 jenderal bisa berantakan. Iya. Belum Irak, belum Libya dan sebagainya. Ya saya pikir luar biasa beliau ya. Ya saya mungkin belum tentu bisa. Mungkin, tapi beliau luar biasa. Itu sosok-sosok itu yang membuat saya respect. Waktu itu masih ketua umum PSSI ya. Gitu. Nah, setelah belum pensiun masih dinas tapi ketua umum PSSI. Itu yang membuat bagaimana beliau memimpin partai ini, dan Partai Gerindra adalah partai yang pembinaan cukup bagus. Artinya bukan yang lain tidak bagus. Saya lihat Partai Gerindra saja. Iya betul. Terus saya terusik dengan beliau. Rame-rame lagi 98. Beliau nggak ada apa-apa di sana. Nah, beliau sebetulnya sih terpojokan ya, menjadi korban sebetulnya. Kan kalau 98 beliau di peristiwa tersebut ada, ya beliau kan dari 98 ke 2018 kan tidak
dari pemerintah. Iya. Di oposisi kenapa nggak ditangkap? Hmm. Kalau nggak diproses, nah ini menjadi pencerahan kepada publik ya. Pasti muncul lagi itu ya untuk upaya-upaya pembusukan. Ya. Tapi sekali lagi ya luar biasa lah beliau. Kita mempunyai negarawan yang luar biasa, tidak pernah dendam, Hmm. tidak pernah melakukan merugikan orang lain. Ya. Bahkan saya melihat beliau seorang patriot yang gagah berani, pantang menyerah dan mementingkan kepentingan negara rakyat daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Iya. Ya. Berarti ada sosok patriot di dalam Ya, diri Pak ya. Prabowo sehingga mengesampingkan ego ketika kalah gitu, dan Ya, beliau pun lebih mementingkan rakyat juga Pak, karena kan waktu Pilpres 2019 tuh ada cebong dan kampret itu kan, ya. yang rame di Beliau makan perbincangan. sampaikan waktu ramai-ramai di MK itu kan banyak yang teriak, Pak Prabowo, saya siap mati demi Bapak. Iya. Beliau jawab, jangan siap mati demi saya, siap hidup demi negara Indonesia. Dan beliau sampaikan jangan ribut, sudah selesai. Jangan kita sama-sama bersatu lagi, bayangin aja luar biasa. Ya. Jadi sosok itu mungkin yang luar biasa ya, salah satu yang membuat saya respect sama beliau ya, yang punya jiwa legowo, kepemimpinan yang luar biasa. Ya banyak kali beliau juga hubungan internasional luar biasa. Iya. Kita lihat banyak sekali korelasi atau koneksi beliau dengan negara-negara lain, baik itu Menhan maupun lain sebagainya. Iya, betul. Terus ingat satu lagi, beliau tuh waktu 98 kan ke Yordania ya. Itu ditawarin warga negara Yordania istimewa, warga negara Kamboja, Myanmar dan juga warga negara Malaysia secara kehormatan di Sultan Johor. Tapi beliau nggak memilih itu tuh. Kalau mungkin yang lain bisa hiburan aja saya, uang punya beliau, perusahaan punya. Tapi beliau yang kembali ke Indonesia ya untuk bisa memberikan sumbangsi apa yang beliau punya untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Iya, betul. Iya. Kalau untuk ini Pak, di samping ketegasannya, ada cerita kelembutan Pak Prabowo nggak Pak? Oh, beliau itu lembut. Kalau gini aja, kalau pemerintah saya tuh nggak pernah, Wan gitu nggak pernah, Wan Mas lagi sibuk nggak gitu. Beliau nggak tahu aja. Ya, kalau nggak sibuk mungkin ke rumah ya, atau besok sama-sama ya kita. Oh gitu. Bahkan kadang kalau mau nyuruh tuh mungkin beliau, aduh ini sibuk nggak Pak Iwan, itu luar biasa. Padahal ratingnya jauh. Beliau 74, saya 84. Juniornya lah saya gitu. Meskipun maaf sama bintang 3, tapi kan paling beliau ketua umum partai. Saya kan wakil ketua Dewan Pembina, beliau ketua Dewan Pembina. Harusnya kalau saya mungkin kamu ke sini. Kita berangkat besok ke Bandung kan gitu. Ini enggak pakai mat segala macam. Banyak pemanisnya sering bercanda. Lucu loh beliau sebetulnya ya, dan sayang sekali kepada rakyat Indonesia. Oh, gitu. Beliau sebetulnya kan dulu dikonotasikan diktator, otoriter, enggak. Ya. Ada luar biasa, ini contohnya. Iya Pak, Beliau untuk punya cara penghapus stigma itu Pak gimana? Iya, kayak karena orang pembusukan karakter atau mematikan karakter beliau supaya beliau tidak simpatik, kayak tidak ambil. Tapi ya saya tahu betul gitu ya. Mohon itu mungkin publik dengan jernih melihat itu kan. Beliau punya cerita-ceritanya, beliau punya tanah berapa puluh hektar di Bekasi. Sekarang mau dibikin pusat olahraga dan pendidikan apa. Di tanah ini mungkin antara 60, di tengah ini masih ada berapa hektar punya orang. Iya. Stafnya melapor depan saya, Pak ini tanah kita, di tengahnya masih punya masyarakat. Terus kita pagar aja Pak, supaya nanti nggak bisa kemana-mana, tanahnya jual murah. Kan begitu biasanya orang. Kan kalau masalah begitu tuh. Iya, Para benteng aja gitu. Ya, para oknum tertentu kan begitu. Ya. Oknum pengusaha tertentu. Beliau tidak. Nggak boleh kamu begitu. Bicarakan baik-baik. Kalau nggak bisa, bikin jalan untuk mereka. Karena mereka butuh keluar juga dari areal itu. Gitu. Itu luar biasa. Padahal kalau beliau seorang Menhan, uang punya, mungkin anak buah punya, wah tinggal digerakkan aja, duduki aja tuh. Kan gitu. Nah itu yang mungkin tidak terekspos ke mana. Ke media, ya. Terus masalah ada stunting ya. Iya. Stunting kan baru rame-rame kita 3-4 tahun yang lalu kan. Beliau dari tahun 2012 sudah memikirkan. Makanya beliau ingin masyarakat kita tuh sehat. Mungkin pendidikan juga bisa maksimal, bisa diberikan terbaik oleh negara. Dan beliau juga terhadap korupsi luar biasa. Ya.
Beliau jadi Menhan itu 3 bulan pertama mengembalikan uang negara 51 triliun ke negara. Kan ditanya sama Menteri Keuangan, kenapa dikembalikan? Beliau daripada saya turut serta korupsi, lebih baik saya kembalikan karena uang itu dia ditengarai markupnya banyak. Gitu. Jadi beliau kembalikan. Saya pikir betul. Tapi kan ada sementara pendapat kalau DIPA-nya nggak terserap itu kan keuangan terserap yang tidak mampu. Beliau daripada saya nanti mau ikut terlibat atau mau menyetujui atau mengesahkan korupsi lebih baik dianggap tidak mampu. Betul juga. Itu ada markup besar-besaran dulu katanya waktu yang beliau sampaikan dalam beberapa penyampaian kepada kita. Ya itu komitmen beliau ya kepada Pak, kan di Gerindra tuh ya identik dengan TNI, Pak. Bapak dari Polri masuk ke Gerindra. Cara adaptasinya gimana sih, Pak? Adaptasinya itu? Saya pikir ya karena dulu kan Pak Prabowo seorang perwira tinggi TNI ada ya. Mungkin banyak memang para pati atau kader-kader yang sudah pensiun ada di sana, terutama dari TNI. Saya pikir biasa saja seperti saya masuk industri lain, nggak masalah juga ternyata beliau welcome. Bahkan mungkin satu-satunya pati yang di wakil ketua dewan pembina kan saya, yang lain kan nggak ada. Sekian tuh. Ya artinya apa? Welcome beliau. Ya kebetulan mungkin baru saya yang masuk kelihatan kan. Sebetulnya sudah ada beberapa pati sebelumnya, tapi mungkin tidak terlalu muncul ya. Dan sekarang sudah banyak menyusul teman-teman lainnya, mantan-mantan polisi lainnya ke Gerindra ya. Ya. Malah bagus bisa kolaborasi gitu. Iya betul. Terus kemarin katanya Pak ada. Saya pikir gini Mas, jadi kalau kita dari sana antara Pati TNI Polri kan sebelumnya lebih menyejukkan para rakyat. Iya, menyatu Pak. Menyatu. Gitu, kan gitu. Iya. Tentram. Pak. Kemarin Pak katanya ada undangan ini Pak dari Menhan sendiri perkumpulan purnawirawan Pak dari polisi itu ngebahas apa sih Pak? Beliau punya PPIR namanya, Perlawanan Pejuang Indonesia Raya kalau nggak salah ya. Itu kumpulan para purnawirawan yang ada di Gerindra. Nggak ada tuh saya partai aja. Bahasnya ya kesatuan, jangan pecah, jangan menjelek-jelekan yang lain. Pokoknya jaga NKRI. Itu sebagai mata telinga beliau juga di lapangan karena banyak purnawirawan baik TNI Polri yang ada di sana. Kan mereka di masyarakat sekarang. Itu saya partai ya. Saya partai. Tapi memberikan informasi akurasi juga kepada beliau apa yang terjadi lain sebagainya di lapangan. Gitu. Pak, amanat yang langsung diutarakan Pak Prabowo ke Pak Iwan apa sih Pak? Yang jelas kan waktu pelantikan itu saya juga terharu lah. Ada pelantikan wakil ketua Dewan Pembina itu di acara ramai. Bahkan habis itu dimediakan yang besar-besaran. Ya arahan beliau cara yang bekerja untuk partai. Kemudian juga tentunya karena beliau calon presiden, saya harus maksimalkan bagaimana bisa memandangkan itu sesuai dengan kapasitas saya. Beliau kan terlalu banyak arahan, beliau enak aja orangnya. Arahannya udah ngerti lah mungkin saya apa yang bisa perbuat pembinaan kan dalam wakil ketua Dewan Pembina. Yang lain-lainnya ya tentunya saya harus bekerja maksimal di partai, kemudian oke lah, beliau banyak bercanda juga kalau ngobrol lucu, makan gitu. Betul. Wah beliau orang humoris ya, yang mungkin orang tidak tahu gitu. Karena kan orangnya tuh karena dari militer juga kan jadi ketegasan itu kan. Saya pikir kan harus begitu kan kalau sebenarnya disiplin itu nomor 1. Negara Jepang tuh maju karena disiplin. Kemudian tegas juga apa yang disampaikan, apa yang menjadikan aturan harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan maka mungkin Jepang dan Korea tidak semaju seperti sekarang. Saya pikir ini yang di sikap atau karakter Pak Prabowo yang dipunyai kan. Di luar itu humorisnya luar biasa gitu. Untuk ini sendiri Pak, kan udah waktu 2019 kalah, sekarang mau nyalin. Seoptimis apa sih Pak sekarang? Insya Allah, ya, saya pikir publik sudah mulai tahu, sudah mulai melihat. Beliau juga kan karakternya kelihatan. Iya Pak. Saya tidak membandingkan dengan calon lainnya ya. Kalau kita lihat bagaimana beliau mencurahkan tenaga pikirannya untuk negara Indonesia, kemudian jaringan internasionalnya,
kemarin bisa bicara di Shangri-La di Singapura. Pada akhirnya ya tidak ada masalah, bahkan mungkin bagus. Hebat bisa memberikan apa namanya proposal yang menurut saya pikir ya luar biasa. Kan perang Ukraina dengan Soviet itu bukan masalah perang saja, dampaknya kan luas. Secara geopolitiknya kan luas ke kita. Sekarang kita gandum ya, kurang, pupuk juga kurang. Nah, bahan bakunya dari sana. Jadi bukan masalah perang antara dua negara. Efeknya luar biasa ke kita juga. Beliau berpikir sampai ke sana gitu. Kan ada yang menyampaikan ngapain ikut campur dengan urusan negara orang, bukan itu masalahnya. Makin lama itu perang makin bahaya buat kita. Ya, kelangkaan pupuk, bahan baku, gandum karena produksi bahan terbesar di dua negara itu kan gitu. Jadi panjang jangkauannya gitu. Pemikirannya tinggi, besar atau panjang ya. Udah masa depan tuh udah kayak terlihat. Ya, banyak. Untuk di Jabar sendiri Pak kan Gerindra lagi-lagi menang Pak di Jabar. Oh, ya. Bisa nggak mempertahankan kemenangan Ya, Pak Prabowo? mudah-mudahan. Itu memang partai dengan DPD DPC yang bekerja. Iya. Kalau kan pembina di atas ya. Iya. Tapi saya selaku orang Jawa Barat pasti akan memberikan. Tapi kan saya bukan Jawa Barat saja. Saya harus memutar seperti sekarang bagaimana upaya meningkatkan aktivitas Pak Prabowo di seluruh wilayah khususnya Jawa. Nah, saya harus jalan kan. Bagaimana memenangkan Partai Gerindra, saya harus memberikan arahan. Jadi Jawa Barat sebagian wilayah yang saya menjadi tempat pembinaan. Di sini tanggung jawab kedua ketua DPD. Tapi tidak ada salahnya saya juga melakukan upaya untuk menaikkan suara partai maupun pemenangan Pak Prabowo kan. Ya, kemarin saya di Tasik, Ciamis, kemudian setelah itu saya ke Bandung, beberapa pesantren dan Pak Hasim. Belumnya setelah itu saya ke Banyumas. Nah besok saya akan ke Semarang, kemudian ke Pemalang. Ya. Jadi saya memang muter ke tempat wilayah lain juga gitu. Ya mudah-mudahan Jawa Barat tetap menjadi pemenang, kursinya minimal sama atau lebih lah. Mudah-mudahan ya Pak. Pak, selain dari perpolitikan, Pak Prabowo kemarin kunjungan ke luar negeri Pak untuk lihat timnas Indonesia yang sedang latihan itu, beliau cinta sepak bola juga Pak. Ya kan beliau tuh memang konsen ke dunia pendidikan juga ya. Oh pendidikan. Jadi bagaimana beliau membentuk sekolah-sekolah gitu. Beliau akan bentuk SMA seperti Taruna Nusantara di Magelang. Beliau mau buka di Cimahi kalau nggak salah ya. Satu lagi di Malang. Artinya memajukan kecerdasan kehidupan bangsa kan gitu. Sekarang aja beliau di bidang olahraga mengirim 30 orang ke Qatar untuk sekolah. Itu Persib U17 tuh yang juara Nusantara turnamen kalau nggak salah. Kan luar biasa gitu. Jadi bukan bukan hanya mimpi tapi beliau ingin menjadi kenyataan nantinya, baik itu dunia olahraga maupun dunia pendidikan dan sebagainya. Dan pernah beliau sampaikan waktu saya di Hambalang, tanah ini tanahnya kan cukup luas ya, 200 hektar. 300 hektar Pak di Hambalang. Tanah ini ya untuk apa? Saya juga tidak dibawa mati nanti. Mungkin akan saya sumbangkan ke bikin tempat pendidikan, kan luar biasa. Ya. Luar biasa ya, beliau sudah cukup lah. Beliau sudah selesai lah hidupnya sebetulnya. Kalau mungkin orang ya jalan-jalan aja ke luar negeri, liburan di Maroko, kemudian di Amerika, di Eropa. Beliau kan tidak ingin memberikan kisah hidupnya kepada Indonesia. Beliau pernah sampaikan juga dalam satu mobil, umur saya sudah 72, kalau nanti dia presiden 73, kalau diridhoi Allah, maka 5 tahun satu kali beliau menjabat itu kan 5 tahun, 78 sudah tua dia kan. Saya apa yang saya cari kan ya, keluarga saya udah semua dalam kehidupan masing-masing. Adik saya Pak Hasim itu pengusaha besar gitu. Saya juga ada punya. Jadi kalau nanti sampai dipanggil apa ya saya sumbangkan kepada negara, kalau nggak sekarang saya sampai memberikan itu kepada negara atau ke rakyat Indonesia. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Ya kalau orang lain mungkin tinggal nikmati itu. Betul Pak. Tinggal di Australia, di Singapura, mungkin di mana di Spanyol, di Turki. Beliau juga banyak temannya. Ya, tinggal jalan-jalan aja. Ya, tapi dia tidak. Karena mencurahkan kepada rakyat Indonesia. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, sosok Prabowo ini Pak untuk
Indonesia ke depan tuh gimana Pak? Ya saya pikir kita bicara Pak Prabowo ya. Iya. Saya tidak mau mengomentari calon lainnya. Iya, iya betul. Saya pikir beliau punya visi misi yang besar, kemudian visioner yang orangnya. Jadi saya sangat yakin sekali beliau akan konsen dan totalitas kepada Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Kenapa? Ya parameter tadi yang saya sampaikan, korupsi beliau kikis, yang tadi yang tidak mau ikut tantangan 50 triliun. Dia mikirkan kekurangan gizi dari Indonesia 13 tahun yang lalu. Beliau mikirkan pendidikan. Sekarang beliau memikirkan pertahanan negara yang kuat, itu yang pertahanan yang kuat kan, yang aman. Kalau kita kuat kan nggak mungkin diserang. Bukan berarti tidak penting angkatan bersenjata penting. Karena Amerika karena apa nggak ada yang ganggu karena kuat. Soviet kan. Iya betul. Jadi itu penting udah tegak. Malah kemarin kan angkatan laut kita masuk dalam berapa besar dunia. Nah, artinya semua item, semua sektor beliau akan majukan, akan direvitalisasi gitu kan. Pendidikan, pertanian beliau bekas ketua KTI, nelayan juga pasti beliau, saya yakin. Karena saya udah lihat beliau ya mau sumbangkan seluruh tenaga pikiran dan kepunyaannya untuk negara dan rakyat Indonesia ya. Ya paling itu Pak, kan Bapak harus setiap ada aktivitas nih Pak, bahkan Prabowo kesini selalu ada Bapak. Ada nggak sih Pak tipsnya supaya tetap sehat gitu Pak, kayak gitu? Yang pertama tentunya istirahat yang cukup kan. Diusahakan kita harus, kalau saya minimal tuh harus 6 jam. Kemudian makan asupannya juga yang sehat bergizi, bukan mewah. Ya bukan mewah, jadi sehat bergizi itu kan bisa. Kalau saya sih nggak suka lemak kan gitu kan, nggak suka jeroan, gitu, contohnya lah gitu. Ya, kemudian juga makan kita nggak berlebihan. Saya suka durian, ya kalau nggak ada nggak saya cari. Saya suka kambing, ya kapan-kapan aja, mungkin belum tentu 2 bulan sekali. Nah, kemudian olahraga ya, dan kita ikhlas tulus. Nah, kita legowo ya, Pak. Kita berserah kepada Yang Maha Kuasa dan itu. Dan alhamdulillah saya terus diberikan kesehatan dan terus bisa beraktivitas ya alhamdulillah. Pak, terakhir Pak, harapan Bapak Pak untuk negara kedepannya Pak di pentas politik yang terbilang cukup dinamis juga Pak. Ya. Harapan Bapak sendiri gimana ya, Pak? Negara Indonesia negara yang kaya, negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tentunya kita inginkan Indonesia ke depan adalah adil, makmur, sejahtera. Kemudian semua tersedia, semua mudah, lapangan pekerjaan juga banyak, pengangguran juga ya tertekan, dari sedikit lah ditekan. Ya, negara kita negara yang disegani nanti di dunia yang ada sekarang. Itu harapan kita, dan saya menaruh harapan penuh kepada beliau Pak Prabowo Subianto untuk bisa melakukan itu. Sekali lagi yang parameter tadi yang saya sampaikan, kenapa beliau bisa memajukan, karena kemampuan beliau, ya jaringan beliau, punya beliau, totalitas beliau, terusnya beliau, kemudian pemikiran beliau, visioner. Beliau ini tiap hari baca buku. Ya. Tiap hari baca buku Pak? Jadi kalau udah seminggu dikirim buku dari library dunia lah, dikirim sampai dus-dusan. Dia baca. Kita aja baca buku Indonesia kadang-kadang nggak selesai, belum bisa bahasa Inggris selesai gini. Jadi memang ya punya kelebihan lah ya. Literasinya masih kuat. Wah, kita nggak ada habis-habisnya itu kalau bicara. Menguasai semua, ekonomi, kemudian masalah pertanian, masalah politik, teknologi, menguasai gitu. Saya pesawat tahu, beliau punya jaringan. Kalau kementerian beliau pesan pesawat harga sekian, beliau bisa ngecek. Karena apa? Karena jaringan beliau. Ngecek ke Dassault atau ke mana, ke Airbus atau kemana, beliau bisa langsung. Dia bisa tahu harga itu sebetulnya sekian gitu. Itu kelebihan beliau ya. Dan beliau teliti untuk hal itu. Beliau perhatiannya. Sampai makan pun beliau perhatian kepada anak buahnya. Makan. Kan itu kan hal kecil tapi menurut saya mendasar ya. Perhatian ya. Jadi bukan hanya perhatian itu bukan hanya pemberian aja, hal kecil. Kamu udah makan belum? Anak buahnya udah makan dulu gitu. Ya. Seorang Prabowo Subianto yang amat luar biasa kok masih juga memikirkan itu kan. Artinya perhatian beliau cukup luar biasa ya. Ya mungkin itu Pak bincang untuk kali ini, cuman kita ada
hadiah kecil Pak. Nah, Mungkin kita belum bisa- ada dia apa nih? Nah, ini Pak. Oh, aduh. Ini langsung dibuat dari tim kita Pak. Oh, bagus, Alikatur. Langsung dari ini Pak. Keren. Makasih ya. Ya Pak, makasih Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Makasih sekali lagi Jabar Express ya. Jabar Express Pak. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Boleh Pak, kita Yang tuh jelas kalau ada waktu saya siap ya. siap Pak. Untuk memberikan pencerahan, pemahaman kepada masyarakat khususnya Jawa Barat ya. Iya. Yang juga harus diberitahu yang benar yang apa yang ada di sosok beliau terutama ya. Iya. Ya mungkin itu bincang kita dengan Pak Iwan Bule. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau itu bisa bermanfaat gitu Pak buat rakyat. Iya. Dan kita juga berdoa kesehatan beliau juga Pak yang sedang masif-masifnya itu tetap diberi kesehatan dan kelancaran Amin, gitu, Pak, amin. untuk menjalankan Itu paling tugasnya. penting ya. Iya Pak, betul. Saya Erwin, saya dan beliau Pak Iwan Bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.